Halo Dan. Halo Bu. Hai. Apa Hai. kabarnya? Baik Bu, Lagi alhamdulillah. ngapain nih? Wah, kayaknya lagi santai ya. Iya. Aduh, Kebetulan kita- Bu. Kita ngobrol yuk. Gak ada kelas ya? Nggak ada. Hari ini hujan terus nih tiap hari ya. Iya. Saya ke imigrasi kemarin hujan juga itu lumayan. Akhirnya pulangnya ketiduran gitu kan. Musim hujan nih kayaknya semua semua wilayah lah ya. Saya lihat kemarin beberapa jalan itu ada yang banjir. Oh, ada yang banjir. Airnya yang dari drainase itu keluar. Kita ngobrol-ngobrol nih tentang pengalaman Dani. Pengalaman Dani sebelum berangkat ke sini ya, sebelum berangkat ke sini kemarin. Oh iya. Kemudian di sini Dani kuliah kan? Ya. Nah, kuliahnya S1 S2 S3 nanti cerita. Nah, Kita buka masker aja dulu kali ya. Oke. Kan sudah vaksin juga kan? alhamdulillah, sudah. Alhamdulillah, udah vaksin guys. Oke, kita buka ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dua kali guys. Apa kabarnya? Tentunya baik-baik saja ya. Ketemu lagi bersama saya di vlog saya Bola Langkar Vlogs. Kali ini guys, kita ketemu dengan satu narasumber yang luar biasa kalau menurut saya ya, karena si Ade ini umurnya muda, kemudian dia berani ya ke luar negeri ya untuk study. Wow, ini mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita semua. Artinya buat adik-adik yang masih di bangku yang di bangku sekolah ya, SMA, SMK ya, dan sederajat lah ya, bisa mendapatkan informasi lah dari adik ini. Oke. Gimana? Tadi sempat kita ngobrol sebentar. Oke guys, jadi saya perkenalkan sekilas. Saya kenal karena memang sejak awal dia datang, saya yang jemput di bandara. Karena tidak tahu siapa-siapa kan. Makanya. Janjian. Iya. Jadi nggak tahu, tiba-tiba saya terketuk aja hati. Biasanya enggak ya, saya nggak mau gitu biasanya. Udah terketuk aja, udahlah bikin surprise. Saya kan udah bilang juga kan. Iya, ibu ibu bilang Mas Rifki sama Mas Hakim. Yang Ada jemput. ibu. Tapi malah ketemu sama ibu, Iya. ketemu Mas Rifki sama Mas Hakim di bandara itu. Ya Allah. Jadi kayak orang hilang guys. Untung aja ya dia tahu wajahku ya. Tahu. Padahal pakai masker loh. Padahal pakai masker, tapi mungkin memang destiny dipertemukan. Aduh, ya udah. Oke. Apa yang mau saya kupas bersama dengan narasumber kita ini? Pertama-tama bisa perkenalkan dulu namanya, asal dari daerah mana di Indonesia. Tujuannya apa juga di sini? Oke. Halo semua, assalamualaikum. Nama saya Ramadhani. Saya dari Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saat ini saya berkuliah di program sarjana strata 1 bachelor degree di Departemen Teknik Lingkungan Environmental Engineering. Oke. Berani banget sih ke luar negeri sendirian. Kita langsung aja to the point guys. Berani tidak berani itu sebenarnya dorongan untuk menantang diri sendiri sih. Ya, satu sama saya bisa bilang karena saya masih merasa karena tidak keterima di beberapa PTN di Indonesia, jadi saya pilihlah jalur alternatif. Ya walaupun tidak keterima di Indonesia, mungkin negeri orang lain bisa menerima. Nah, alhamdulillah Thailand bisa menerima saya. Atau gara-gara tergiur beasiswa jadi kesini, ayo. Beasiswa itu sebenarnya itu benefitnya saja kan. Kebetulan kan. Nah, ada ini beasiswa kan, KISP itu kan. Nah, lumayan kan, ditanggung kan. Nah, daripada ini kan, ambil aja kan. Tapi kalau nggak dapat beasiswa, emang mau kesini? Ya kan banyak potensinya. Ada yang partial, ada yang waive kan tuition fee. Jadi walaupun ini dia tetap dibantu sih kalau international student. Itu merupakan salah satu faktor pertama sih. Okay. Selain dari karena rasa kecewa tidak bisa kuliah di Indonesia kan. Ditolak apa di reject gitu di Indonesia? Di reject. Oke. Di reject. Nah, setelah di reject saya cari ini kemungkinan kan.
Pertama saya lihat kemungkinan pertama itu ada di Malaysia sama Brunei, sama KGSP-nya Korea. Oke. Tetapi saya self awareness, di mana saya menyadari bahwa nilai saya tidak terlalu bertinggi-tinggi banget itu. Saya turunin deh standar negaranya. Jadi ini mau bilang bahwa Bangkok itu di bawah standar gitu? Bukan sih, tergantung, bukan standar nilainya Ibu, tapi apa itu, bagaimana sistem penerimaannya itu loh. Oke. Nah kebetulan peluangnya. Nah setelah dilihat opportunity-nya, nilai saya ini kalau dibandingkan dengan ini, kayaknya higher ya. Nah gitu loh. Saya coba, saya siapkan dokumen. Nah by the way, kayaknya yang paling berpengaruh ya Bu, kalau engineering di KMITT ya. Itu rahasianya guys. Nih, ini saya bilang rahasianya. Saya reveal bener ya. Portofolio. Kalau portofolio kalian bagus, walaupun nilai kalian anggaplah GPA-nya itu hanya 70-an lebih, tapi kalian punya portofolio yang excellent atau punya banyak aktivitas yang ada di sekolah itu kuat itu, tinggi, apa tuh jam aktivitasnya itu pasti. Maksudnya jam aktivitas bagaimana? Ini biar Dia sepertinya ambigo nih. Ya, ambigu ya. Saya ambil contoh saya. Saya kemarin di SMK, kebetulan saya bukan lulusan SMA tapi saya bisa daftar di sini. Nah, karena sebenarnya yang daftar di sini hanya anak-anak SMA, tidak bisa anak SMK. Nah, tapi saya berhasil meyakinkan komite di sini. Nah, ini loh, standar saya sama loh dengan SMA. Karena kan saya kebetulan SMA-nya Science and Technology juga kan, di bidang farmasi kan. Nah, walaupun saya tidak belajar fisikal, tapi mereka tetap acceptable. Disiplin ilmu saya yang di SMK. Nah, saya berusaha itu. Nah, balik lagi rahasia tadi, portofolio tadi itu benar-benar penting loh. Karena di sistem portofolio itu contohnya gini loh. Aktivitas ya. Nah, ambil gitu, ya contoh saya dulu saya jadi ketua ROHIS untuk 2 periode berturut-turut dan jadi sekretaris dan wakil ketua umum majelis siswa selama 1 periode. Nah, jadi semua kegiatan yang berkaitan dengan itu dilampirkan di dalam 1 portofolio. Nah, itu pengerjaan saya untuk portofolio sekitar 3 bulan. Siap dalam berapa ratus halaman. Ya, saya membuat sekitar 170 halaman portofolio yang isinya semuanya sertifikat, foto kegiatan, dan segala macam. Iya, karena kalau kita enggak, karena sebenarnya iya 100 ke atas loh guys. Kita harus refill bener. Bukan gila beneran, sorry. Kena. Nggak apa-apa Ibu. Memang sebenarnya. Nah, saya dapat bocoran dari senior yang ada di sini, orang Indonesia juga, namanya Mas Dery. Nah, mungkin Ibu udah dengar info. Ya, jadi Dery itu pernah jadi bintang tamu juga guys di vlog saya ini. Jangan lupa ya guys, dilihat ya vlog saya sebelumnya yang bincang-bincang dengan Dery. Jangan lupa. Sebenarnya hal ini di-reveal oleh dia melalui teman hainya. Ini loh website cara membuat portofolio. Nah, saya terinspirasi dari situ Ibu. Namanya saya udah lupa ya. Tapi contoh portofolionya ada. Nah, masih ada. Kalau ya bisa inbox saya. Saya masih ada. Ini format Photoshopnya saja masih ada. Saya karena desainnya dulu pakai Photoshop. Nah, makanya itu memakan waktu lama. Dilampirkanlah itu. Dilampirkan, dijadikan satu PDF, saya kompres. Ya, karena submission file pertama kali bukan transkrip tapi portofolio. Mereka mau melihat kemampuan kegiatan kita sebagaimana aktivitas itu di sekolah menengah dulu ya. Nah, habis itu kayak contohnya ikut seminar kepemimpinan. Nah, bener Ibu. Kalau misalnya ikut organisasi intra sekolah. Saya pernah ikut Madin, masih ada kayak gitu-gitulah ya. Nah, saya pernah ikut ini kan, LDKI itu kan, latihan dasar kepemimpinan Islam tingkat provinsi. Nah, itu bagus rupanya mereka. Oh, ini ada hubungannya dengan leadership. Tapi tetap dilampirkan ya sertifikatnya? Tetap saya lampirkan semuanya. Nah, lalu pas di aplikasi online itu kan nanti kita ditanyakan hobimu apa, bakatmu apa, nanti ditulis semua. Saya itu kemarin form aplikasi saya bisa sampai hampir 6 lembar loh, karena untuk menjelaskan itu. Jadi lebih meyakinkan. Makanya pas saya di interviewer saya yang jadi sekarang dosen saya, dia katanya, wow aplikasimu katanya
ini profilmu, Dicek. ya latar Dicek. belakangmu ya, CV-nya itu latar belakangmu kuat sekali katanya, strong sekali. Makanya pas saya di interview ditanya, kamu bisa datang sekarang enggak katanya. Ya bercanda mungkin kan. Nah. Kemarin sempat interview nggak sebelum dinyatakan diterima di sini setelah apply? Kan apply dulu tuh isi biodata ya? Apply. Nah saya Online kan? Online. Nah tapi sebenarnya menarik ya Bu. Saya telat 1 minggu interview. Oke. Dari jadwal email dari Tapi sekretaris apply dulu, departemen. baru nanti diinformasikan sama mereka kan? Iya, nanti sepertinya seperti ini dia sistemnya. Oke, tahapannya gimana? Nah, Ceritain sama teman-teman. Jadi make sure dulu siapin dokumen kan, segala macam. Nah, lalu isi aplikasi online. Nah, sebelum aplikasi online kita harus registrasi menggunakan paspor dan Gmail yang direkomendasikan oleh KMITT. Nah, habis itu isi form online gratis. Nah, gratis. Enaknya international student gratis loh. Anak saya bayar loh. Kalau nggak bayar, ini hangus. Teman saya iya hangus. Status penerimaannya. Ya Allah, susah-susah masuk KMITT kan. Nah, habis itu kan lah sudah mengisikan aplikasi form. Nah, nanti ada itu di statusnya. Nanti email aja ke admission @KMITT. Nah, nanti bilang bagaimana proses ini di email kan. Nah, nanti mereka bilang aplikasi Anda telah kami teruskan ke komite. Nah, nanti memutuskan wawancara atau enggak itu komite. Nah, kalau masalah beasiswa itu beda lagi ya. Ada wawancara atau enggak tergantung bagaimana cara menominasikan kandidat untuk dapat beasiswanya ya. Nah, setelah itu dapat ini email. Nah, saya ini kan karena saya dulu keterimanya sebelum saya lulus, jadi saya masih di bangku di SMK. semester berapa waktu itu? Saya keterimanya di semester 6 sebelum tamat, belum ujian sama sekali. Baru awal-awal Januari di sudah keterima. Nah, jadi saya itu kan masih prakerin itu, masih habis-habis prakerin di rumah sakit kan. Apa itu? Praktek kerja industri, seperti PSK. Singkatannya itu praktek kerja industri. Nah, PKL lah ya. PKL. Nah, saya kan masih habis itu hektik itu, mau siap presentasi apa yang sudah saya kerjakan di rumah sakit dan segala macam. Saya tak ngecek email. Rupanya hari Seninnya sudah 1 hari sebelum itu, hari interviewnya itu hari Sabtu. Nah kan ada email, kamu join ke grup lain ini, kita interview nih. Rupanya saya lihat, waduh sudah 1 minggu ke depan. Cepet-cepet saya gabung lain, saya hubungi admin sekretaris departemennya dan saya bisa. Nah, kebetulan saya hubungi hari Senin itu jam 1 saya disuruh interview langsung. Pakai video nih. Apa, aplikasi apa kemarin? Zoom. Nah, Zoom. Jadi fleksibel tuh. Nah, saya dikonfirmasi sama sekretaris. Udah ready belum kita interview? Dah. Apa aja yang ditanya? Nah, untuk ini kayaknya aduh, sensitif sekali ya pertanyaannya. Oh gitu, nggak ngelihat ke karena ini krusial. Ke pribadi dia ya, ke individual gitu ya, keluarga gitu. Waduh, ini kayak pendapatan dan sebagainya gitu. Sebenarnya. Atau misalnya motivasi, biasanya kan arahnya nggak. Dia lebih menanyakan ini loh. Apa? Kenapa kamu memilih ini KMITT dibandingkan Indonesia? Bagaimana teman-teman? Itu mah umum. Iya. Biasanya memang begitu supaya melihat si pelamar itu seberapa besar sih keinginannya dan perjuangannya untuk mendapatkan kesempatan itu. Kerja juga begitu, kerja loh ya nanti ya. Ini umur berapa sih? 18. Baru 18 tahun guys. Dia baru lulus. Rata-rata teman saya 20 semua. Kan S1 ya. Nah kalau kerja juga begitu biasanya. Kenapa kamu memilih pekerjaan ini? Kenapa kamu memilih perusahaan ini? Biasa mah itu. Sama satu sih. Dia itu nanya saya masalah apa ya? Minat. Kenapa loh? Apa itu minatmu itu ke teknik lingkungan, sedangkan fokus sebenarnya utamanya bukan teknik lingkungan. Kalau dilihat dari latar belakangmu katanya. Benar, itu. Jadi mereka berusaha meyakinkan gitu loh. Iya. Bahwa layak nggak saya jadi mahasiswa. Nah, jadi mereka ingin menggali. Memang pertanyaan-pertanyaan itu pasti mengarah ke sana. Ingin menggali itu tadi yang saya bilang. Dia ingin besar banget nggak di sini. Kalau misalnya cuma main-main aja, ya istilahnya cuma nggak meyakinkan lah bahasanya kayak gitu. Ya mungkin mereka akan udahlah lewat kayak gitu. Nah, kebetulan habis itu kan dipertanyakan juga
Tapi saya tidak ditanyakan dong masalah beasiswa itu. Langsung kan? ditanyakan gini aja. Ah. Kamu mau saya kandidatkan enggak jadi penerima beasiswa dari fakultas biar langsung dikirim ke fakultas? Oke. Ya sudah, saya mau dong Iya, kalau kan ditawarin. ditawarin ya. Ditawarin kan. Oh. Nah, sekarang dia jadi advisor saya. Alhamdulillah. Nah, selama jadi tadi. beasiswa itu dapatnya setelah ya? Setelah Dapat diterima dulu atau setelah wawancara atau gimana? diterima dulu. Jadi dia ada dua proses. Oke, ceritain. Jadi mahasiswa dulu Hmm. sama jadi. Nah, setelah jadi mahasiswa baru bisa dapat nominasi dari beasiswa. Oke. Nah, jadi kalau tidak salah lainnya itu hanya 3 hari atau 1 minggu loh. Oke. Keterima dapat pengumuman beasiswanya. Oke. Nah, jadi dalam waktu 1 minggu harus ngirim konfirmasi mau terima enggak. Sama aplikasi juga harus nerima enggak offer itu. Iya, iya. Nah, kalau sebenarnya beasiswa itu fakultas yang ngatur Oke. di teknik ya. Karena saya dapat pengalaman dengar dari adik kelas saya yang coba daftar. Nah, dia itu sayangnya gagal. Dia ditawarin sama departemen, tapi fakultas nolak, udah penuh katanya. Udah penuh. Karena lumayan banyak tahun ini yang dapat beasiswa itu kayak ISP. Jadi Nah, kuotanya tergantung dari fakultas. Kalau misalnya kuotanya nyari 10, masih ada misalnya 2 atau 3, berarti berpeluang. Pokoknya tergantung kuota dari fakultas. tergantung kuota dari fakultas. Karena nominasinya dari fakultas juga. Jadi itu dinyatakan lulus diterima mahasiswa dulu, kemudian Dani apply beasiswanya online, baru ada pengumuman. Jadi dia ada 2 pengumuman. Tapi udah kuliah. Sempat kuliah dulu nggak? Belum kuliah kuliah. itu dimulai sesuai dengan kalender akademik di bulan Juli. Tapi pas awal kuliah itu udah tahu nggak dapat beasiswa? Sudah pasti. Sudah. Karena kan 1 minggu setelah. Oke, pengumumannya langsung Ya, dapat. 3 hari setelah interview pengumuman keterima. 3 hari laginya satu minggunya itu jadi awardnya Oke. scholarship. Ngomong-ngomong nih, beasiswanya tuh cukup nggak hidup di Bangkok? Biar teman-teman tahu. Nah, Atau lebih dari cukup atau bisa di-saving, tergantung ya. Tapi dari Daninya aja. nah langsung. kalau dari personal experience saya bisa masih nabung. Nah, Oke. walaupun nggak terlalu banyak. Oke. Karena kita tidak terlalu di ini loh Bu. di Pengeluaran nggak terlalu nggak banyak. terlalu tinggi loh. Nah, Yang di jadi cover apa aja sih? Dari yang di cover beasiswa aja. itu? Nah, nama beasiswa saya kalau tidak tahu King Mongkut University of Technology Tonburi International Scholarship Program, atau singkatnya saja kita panggil KISP. Oke. Nah, atau KISP lah. Pokoknya intinya beasiswa yang didapat itu untuk biaya hidup cukup lah ya. Cukup. Jadi dia coverage-nya tuition fee itu actual payment sesuai Oke. dengan resi yang ada di sistem. Monthly expenses atau per bulannya itu 8.000, asuransi 2.300 sudah include sama SKS-an, sama uang tahunan equipment itu ada 10.000. Ada. Jadi yang aktual apa tadi itu yang pertama? Actual tuition fee. Actual tuition fee itu Nah. itu adalah macam SPP lah ya, SPP. kalau di Indonesia ya. SPP, tapi itu berdasarkan dengan bill atau resi yang Bill. keluar Jadi ya. nggak terpengaruh walaupun dia mau naik Oke. turun harganya. Oke. Biarin orang aja Ya, ngurus. jadi yang dapat bulanan, tahunan, sama apa tadi satunya? Asuransi, jaminan asuransi. Jadi lumayan guys. Jadi menurut Dani bulanan yang didapat itu cukup lah ya untuk biaya hidup ya, cukup menurut Dani. Iya, cukup menurut saya. Dani. Karena saya mungkin nggak terlalu banyak pengeluaran. Iya, iya. Jadi kebetulan juga dia nyari tempat tinggal yang memang sewa tempat tinggalnya yang murah lah ya. Pokoknya menurut Dani itu murah lah begitu. Intinya begitu. Terjangkau dan bisa save untuk apa namanya yang lainnya. Ada tabungannya? Ada, tentu. Oke, jadi ini mudah-mudahan jadi motivasi ya guys. Iya. Sebenarnya peluang itu banyak ya. Banyak sekali. Tapi ngomong-ngomong orang tua dan keluarga ini keluar ya, baru lulus SMA begitu ya. Terus ke luar negeri, ke Thailand, ke Bangkok. Gimana dukungannya? Kalau dari sisi ibu saya ya, Oke. dia mendukung sih. Karena apa? Seperti ada opportunity baru nih, buka knowledge yang lebih besar, bisa ketemu koneksi yang lebih besar, membangun koneksi yang lebih besar, bisa dapat pengetahuan yang lebih besar. Nah, jadi dapatlah dorongan. Pergi aja katanya, tidak apa-apa. Jadi percaya. Ya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina.
Oh, Batam ya. ada keluarga yang pernah keluar negeri, biasanya kan banyak orang tuh kalau termotivasi keluar itu karena memang ada contoh, ada nggak? Iya, karena paman saya kerja di Johor, Malaysia. Nah, bisa jadi itu jadi Ibu saya pernah kerja di Singapura. motivasi ya, jadi Iya. pendorong gitu. Biasanya sih begitu, tapi ya memang tergantung ya. Iya. Tapi memang ada yang memang orang-orang yang memang baru pertama kali dan memang nekat gitu untuk mengadu peluang dan nasib lah ya. Oke guys, seru banget. Jadi saya ini intinya curhat lah ya, ibaratnya bagaimana pengalaman Dani mengawali mendapatkan studi dan beasiswa di Bangkok pada saat itu, dan sekarang sudah semester berapa nih? Semester 3 tahun Sudah kedua. semester 3, sempat Kisah. di Indonesia ya? Ya, saya online di Indonesia. Gara-gara Aduh. pandemi itu ya? Gara-gara pandemi, aduh pusing banget itu loh. Jadi baru datang nih? Jadi baru datang nih. Jadi baru hanya 3 bulan loh baru perpanjang baru- visa. Luar biasa memang, tapi Ya. mudah-mudahan saya doakan lah ya sukses buat Dani. Amin, Perjalanan Ibu. masih panjang, Panjang sekali. banget di Bangkok ini tuh ya. Umur baru 18 tahun guys, masih banyak yang harus Wah. dia dapatkan dari pengalaman hidupnya lah ya. Mudah-mudahan Valuable banget kuliah di sini. selalu istiqomah. Ya pokoknya banyak belajar lah dari pengalaman-pengalaman. Ada pesan nggak buat teman-teman yang masih SMA nih, teman-teman yang Nah. termotivasi ingin juga keluar negeri tapi nggak tahu jalur atau nggak tahu informasi gimana? Nah. Bisa ada tips nggak, pesan lah Buat teman-teman yang kiranya masih ada di sekolah menengah atas ataupun SMK, itu sebenarnya ada potensi, tapi jangan yang pariwisata atau segala macam kan, itu nggak ada ininya, nggak ada korelasinya kalau di KMIT karena kami fokusnya di engineering sama science dan teknologi. Nah, buat teman-teman yang pengen daftar bisa langsung ke websitenya KMIT di IAD admission kmtt.ac.th because website tersebut itu khusus memang untuk penerimaan sarjana, hanya lewat itu saja. Nah, di KMIT menariknya bukan hanya berdasarkan nilai saja, tapi bisa daftar berdasarkan hanya portofolio saja dengan nilai rapor. Nah, kalian bisa stay tune sebenarnya di Facebook karena mereka update sekali di Facebook. Nah, jadi kepoin aja Facebooknya KMIT, Facebooknya Admission KMIT, Facebooknya International Admission KMIT. Mereka punya banyak jalur admission buat international student dan opportunity dapat scholarship. Nah, untuk fakultas saya sendiri ada banyak scholarship untuk anak sarjana. Jadi jangan pernah menyerah karena nilai bukan segalanya, karena bisa didukung dengan aktivitas kalian selama di SMK. Jadi atau di sekolah menengah dulu. Jadi yakin bisa buat ke sini. Jangan pernah ragu gitu loh. Untuk international program, Oke. untuk fakultas teknik yang paling besar karena fakultas tertua. Nah, teknik kimia, teknik sipil, teknik otomasi, teknik elektrika dan inovasi, teknik elektrika dan komunikasi, teknik lingkungan, teknik elektronik, informatika, nah sama teknik kimia praktik, CHEPS. Nah, itu ada international programnya di Departemen Teknik Kimia. Jadi banyak dulu sebenarnya. Nah, otomasi itu, nah kalau di elektrika dia punya tiga divisi langsung untuk international program. Jadi banyak banget sih sebenarnya. Peluangnya ya. Banyak. Cari banget nih guys. Dicari ayo, banget. ayo. Dicari banget Dicari nih. banget itu semua ini. Ini kami kan Kalau punya enggak nanti ICE ya. kita bubukan aja ya di sini webnya ya. Ya di dalam Iya. sini biar teman-teman bisa ngeklik ya. Tadi Iya. kan Itu kepoin lah ya. Kami punya pusat internasional teknik kan, itu dari mahasiswa itu kan. Dia mana BTW dia akan ke Indonesia, ke Bandung untuk menawarkan Fakultas Teknik KMIT International Program di SMA 3 Bandung. Nah, dia akan berangkat ini ke Oktober. Pihak Oktober KMIT ini. ya representatifnya untuk nawarkan Nyari beasiswa. beasiswa lah ya. Nyari beasiswa, nawarkan siswa untuk beasiswa. Nyari mahasiswa. Kalian dicari loh. Kalian dicari. Iya, semangat. Kalian dicari loh. Dicari. Bener. Gitu, saya mau ke Indonesia nih, mau cari mahasiswa untuk dapat beasiswa tuh lah. Aduh, enak banget kan. Dicariin malahan. Waduh, ini peluang besar banget guys. Iya, Oke besar guys, banget. asik banget ya ngobrol-ngobrolnya dengan Dani Ramadhani. Ya, mudah-mudahan sekali lagi saya sampaikan bahwa peluang itu bisa dimanfaatkan seluas-luasnya ya, sehingga
tidak terlewatkan. Iya, tidak terlewatkan. Sayang kan kotanya. Sayang begitu. Iya. Ya, sukses juga buat Dani dan teman-teman di luar sana yang masih ragu-ragu atau masih belum banyak tahu begitu. Ya, nanti bisa korek-korek dengan Dani. Nanti saya ini ya. Iya, bisa inbox saya. Iya. Bisa inbox nih, serius. Iya, bisa. Ntar banyak inbox. Oke guys, itu aja. Nggak usah lah ya. Nanti ke YouTube saya aja komennya. Nah, iya, komen aja. Komen aja di bawahnya, Nanti. nanti insya Allah dijawab. Oke, sampai ketemu guys di vlog-vlog berikutnya nih, vlog yang luar biasa di pagi yang dingin dan rintik-rintik ya, kita nanti keluar dari Remah-remah pagi yang sangat menuju ke kampus. estetis sekali. Oke, sampai ketemu di vlog berikutnya dengan bintang tamu yang lain yang akan menginspirasi dan mengedukasi kita semua. See you later, see you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.